nama aku Bunga. Aku kerja sebagai tim sosial media di suatu lembaga dan lagi ngelanjutin S2 jurusan ilmu politik. Aku di sini ngerasa status dalam hubungan itu banyak banget mengalami penurunan nilai. Jadinya orang ngejalanin itu sering ngegampangin pasangan sendiri. Itulah kenapa aku yakin kalau fondasi sebuah hubungan itu bukan soal apa statusnya, tapi punya definisi yang sama soal komitmen itu sendiri. Jadi aku berharap punya sudut pandang baru soal mendefinisikan komitmen, cinta, dan hubungan. Buat gue, komitmen adalah janji disertai dengan tanggung jawab. Dan orang-orang yang berkomitmen biasanya lahir dari pengkhianatan. Keren banget gitu kalimatnya. Banget dalam. Banget ya dalamnya. Dan Dalam, itu dalam, buatan dalam. dari Reza. Reza Kumar lagi ya. Sang filosof Depok. Host sebelumnya. Sekarang udah digantiin sama gue, walaupun kayaknya bentar lagi diganti. Gue diganti lagi kayaknya sebentar lagi ya. Udah tanda-tanda ini kayaknya gitu. Ya gue hadir di sini karena memang diminta ya sama Reza. Siap, untuk ngegantiin sementara karena Reza sudah naik jabatan. Sekarang jadi DOP, ya kan, Director of Photography. Sebenarnya karena gue bosan aja lihat dia Karena sih bosan. gitu. Karena bosan ya. Kayaknya bentar lagi juga bosan sih sama gue. Gak apa-apa gue sih, ya kan. Sangat personal loh. Dan hari ini kita kedatangan Bunga. Tadi gue pengen nyanyi, cuma udah kecapean ikut-ikutan ya. Padahal nunggu banget loh Yaudah sesi deh, boleh deh. nantinya. Kan hari ini kita kedatangan bunga di tepi jalan. Iya, jadi hari ini kita mau ngomongin soal komitmen. Karena Bunga nih, kalau nggak salah dari latar belakangnya punya masalah untuk menemukan pria yang punya komitmen dalam menjalin hubungan. Betul. Oke, gue jujur agak grogi ya melihat Bunga. Bener. Kelihatan kayak cewek pinter banget soalnya. Banget. Oke, bunga. Kok jadi? Kenapa? Bunga. Oke. Lo kan bilang punya masalah sama yang namanya komitmen. Emang menurut lo tuh komitmen itu apa sih sebenarnya? Komitmen itu satu hal yang sangat kompleks ya. Itu bagian dari janji, dari mimpi yang disepakati bersama, yang mereka akan melalui itu satu persatu gitu. Tapi kenapa lo akhirnya memiliki masalah dengan itu? Sebenarnya karena aku mulai menyadari bahwa makin kesini komitmen itu banyak terjadi penurunan nilai. Penurunan nilainya kayak gimana tuh misalnya? Coba deh bayangin sekarang orang-orang pacaran aja. Orang-orang membuat hubungan, mereka lebih cepat menyimpulkan gitu. Gue cinta sama dia, gue harus sama dia. Padahal aspek-aspek di dalamnya tuh nggak ada, komitmennya nggak ada. Mereka cuma ngerasa ada intimacy, ada kedekatan. Mereka cuma ada hasrat di situ. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalamnya itu apakah mereka betul-betul menginginkan dia, apakah mereka benar-benar akan bersama-sama tuh menunaikan janji-janjinya bersama. Tapi kalau misalnya menurut Mas Satria nih, emang komitmen tuh apa sih sebenarnya kalau misalnya dalam berhubungan? Gue terpesona banget ngeliat Bunga ngomongin komitmen gitu. Bahasanya sangat teratur banget ya kan gitu. Malu gue jadinya sumpah. Agak nervous, beneran nervous gue. Sama lagi nervous banget. Ini belum keluar teori-teorinya nanti. Sabar. Nggak perlu teori. Kebetulan nggak bawa buku. Ini gimana tuh Mas Satria menurut Komitmen apa? menurut gue hanya kesepakatan antara diri sendiri dan pasangan. Kalau misalnya kesepakatan sama sendiri aja belum bisa dibentuk, susah ya untuk bikin komitmen sama orang di luar dirinya sendiri gitu loh. Bahasa mudahnya lah ya. Kesepakatan yang udah disetujui sama dirinya sendiri gitu. Contoh misalnya, gue mau setia sampai kapanpun siapapun pasangan gue, dan dia tetap pegang teguh itu sampai maut. Kayak prinsip sebenarnya. Lebih jatuhnya seperti itu sih. Kalau misalnya dari lu sendiri, Bung, oke. Gak apa-apa sih emang panggilannya. Iya rasanya. Okay. Baik Bung, dari sudut sebelah biru, oke. Hitam, mohon maaf. Oh, dari sudut hitam. Ini sama hitam juga. Iya, apa jangan mencerminkan aura kita, Mas? Mungkin nih bentuk kegalauan gue aja ketemu lu kali ya gitu. Jadi lo merasa proteksi diri sendiri. Iya benar. Jadi kayaknya Bunga pakai baju hitam gue harus ikutin gitu, biar pinternya nular ke gue gitu. Bukan biar ada aura-aura kegelapannya. Aura kegelapan. Emang udah gelap Bunga. Gue boleh pencet gini gak? Boleh. Oke. Nah kalau misalnya dari sisi lu Bung, apa sih yang sebenarnya nggak bawa lu ke sini? Apa yang pengen dikonsultasiin pada akhirnya sama Mas Satria? Karena Mas Satria ini udah menyempatkan dirinya hadir di sini untuk bisa ngebantu orang-orang kayak lo yang mungkin ada kendala dalam menjalin hubungan seperti itu. Sebelumnya aku makasih banget ya, gila nih. Thank you juga Relationship Bunga, Coach Indonesia loh.
Mas berat, Satria. berat. Aku pengen dapat sudut pandang lain gitu, apalagi Mas kan udah sebagai relationship coach. Aku pengen tahu dari Mas kayak gimana soal komitmen, soal orang-orang sekarang dalam mendefinisikan cinta, hubungan, kayak gitu. Definisi kan. Kayak kita nggak usah ngomongin hal jauh dulu. Coba deh kita lari dari fondasinya yang paling dasar dulu. Kira-kira cinta sendiri tuh gimana gitu menurut Mas? Arti cinta gitu. Iya. Arti cinta. Sambil nyanyi. Silakan. Gimana Mas dalam memandang hubungan deh? Ini kita kayak rapat pleno ya. Oke. Silakan. Ada logo partainya kamu. Cinta menurut gue itu ditemuin bukan pas ketika kita pacaran ya gitu. Cinta tuh ditemuin pas ketika kita sudah menikah ya. Kalau gue pribadi ya gitu, gue benar-benar ngerasain, oh ini cinta ya gitu. Pas ketika gue ngelihat pasangan gue hamil, ngelahirin, di situ gue baru nemu, oh ternyata gitu loh, gue cinta ya sama lo gitu. Berarti sebelum Mas memutuskan menikah, cinta itu belum hadir? Ada beberapa fase ya. Satu suka, Iya. oke. Abis itu cinta. Setelah cinta, abis itu sayang. Sayang di situ ketika kita masuk rasa sayang, bodo amat lah lu mau ngelakuin kesalahan apa. Kalau gue bisa maafin, gue sangat maafin lu gitu. Bukannya kebalik Mas? Biasanya kan suka, sayang, baru cinta. Kenapa Enggak, kalau cinta gue dulu baru sayang? Cinta umurnya pendek. Menurut sains, kata peneliti, kalau nggak salah ya, cinta itu cuman kuat sekitar 3 tahun. Abis dari situ sayang kan. Lo pernah gak sih nemuin satu orang yang udah lo cinta, habis itu lo dihianatin, los aja cinta lo langsung. Jadi cinta gak akan bertahan lama. Tetapi orang-orang yang gagal move on, itu masih nyimpen sayang. Jadi sayang menurut gue, ini kan hanya versi gue ya gitu, itu lebih deep dari cinta gitu. Tiga fase itu akan dilewati. Apa yang ngebedain antara cinta dan sayang? Maha pengasih, maha penyayang, maha pecinta, ya kan? Ada kan istilah-istilah seperti itu kan gitu. Seburuk-buruknya manusia karena Tuhan sayang pasti dikasih maaf, dikasih rezeki. Contoh deh, itu kan bentuk dari tingginya banget rasa cinta, rasa sayang gitu loh, bukan rasa cinta. Kayak contoh nih misalnya, gue bisa cinta sama bunga, tapi belum tentu gue sayang sama bunga. Karena nilainya lebih tinggi ya? Iya, nilainya lebih tinggi gitu. Ini kenapa kita jadi tatap-tatapan? Gitu ya. Jadi adu tatap. Yang pasti siapa nih? Karena gini ya, cinta tuh definisinya banyak banget. Jadi nggak bisa dijadiin patokan. Misalnya cinta adalah A. Versi Rian cinta adalah A. Versi Bunga cinta adalah A. Versi gue cinta adalah A. Pun dengan sayang sama gitu loh. Terserah mau dikastain jadi nomor berapa terserah, nggak masalah gitu. Iya, itu preferensi masing-masing. Preferensi masing-masing, pilihan masing-masing. Tapi kalau gue pribadi melihatnya karena experience orang beda-beda ya sebenarnya gitu. Pas ketika gue punya anak, gue nggak tahu antara cinta sama sayang. Pokoknya yang gue tahu gue sayang banget sama lu. Gitu. Rela menukar apapun pokoknya. Iya, kayak contoh ya gitu. First love sama first sayangnya seorang ibu dan bapak ya gitu. Itu kan pasti di anak. Di anak. Ya kan. Seorang ibu dan bapak belum pernah lihat wujud anaknya itu di dalam kandungan, tapi kenapa sih udah cinta, udah sayang gitu loh. Sampai misalnya ada dokter bilang, "Bu, pilih mana? Ibu yang die atau anaknya?" Pasti seorang ibu kan bilang, "Mendingan aku aja. Biarkan anak aku hidup." gitu. Karena rasa sayangnya yang sangat besar. Rasa sayangnya gitu loh. Jadi cinta dan sayang itu ternyata nggak butuh juga ya terlihat dulu gitu. Bentuk dan wujudnya gitu. Keren tuh. Gitu. Berarti cinta itu abstrak. Abstrak. Iya, nggak bisa dilihat, tapi Bisa dirasa. Bisa dirasain. dirasa. Dan alhasil menciptakan definisi-definisi yang beragam banget sih. Iya. Gitu. Di tiap orang beda-beda. Beda-beda. Nah, cuman yang jadi masalah adalah sekarang gampang banget nih orang-orang menyimpulkan bahwa dirinya tuh udah ada di fase itu, fase mencintai, menyayangi. Padahal dia nggak tahu juga sebenarnya aspek apa yang harus ada di dalam situ. Tapi emang harus ribet itu ya? Bener-bener rumit ini ternyata. Iya nggak sih? Kenapa? Bener-bener. Gini, kenapa harus ribet itu? Kenapa tuh? Karena nilainya yang tinggi, kompleksitasnya yang benar-benar kita kehilangan itu gitu. Makin kesini kita menganggap kayak ngapain sih lu ribet-ribet? Udah cinta aja, suka aja. Akhirnya itu yang bikin kita memandang cinta itu sendiri kayak rendah nilainya, turun bukan rendah ya. Oke, tadi kan lo bilang ada yang hilang. Iya. Nah yang hilang ini apa ya?
yang hilang ini adalah ketika kita ngebahas soal kompleksitas cinta, orang-orang tuh udah apatis duluan, udah kayak ngapain sih? Ya kita jalanin aja gitu. Cinta ya cinta aja. Oke, jadi gue penasaran banget nih ya. Definisi cinta menurut Bunga itu apa sih? Setelah kamu punya experience yang mungkin banyak gitu. Apa sih definisi cinta menurut kamu? Sebenarnya sama Mas Satria ya. Kalau udah sampai ke tahapan cinta berarti kita rela menukar apapun, yang hal-hal yang nyata jadi abstrak gitu. Wow. Kayak kita udah nggak, logika sama cinta itu udah jadi dua hal yang bisa terpisah gitu loh. Kita bisa meniadakan logika demi cinta gitu. Ada kaitan dengan 3 hal yang tadi sempat kita obrolin gak sih di off air? Oh iya, jadi Robert Sternberg. Oke. Dia ini Harus googling dulu ya habis ini. Barista mana itu dia? Bukan dong. dia psikologis gitu. Dia menciptakan satu teori tentang segitiga cinta. Yang mana di dalam itu dia di dalam cinta, kalau misalkan kita mau mendefinisikan itu adalah sebuah cinta, kita harus punya ketiganya. Yang pertama adalah intimacy, kedekatan, keintiman. Kita merasa kita udah deket nih, kita udah saling memahami, kita bisa sama-sama nyaman ngobrol bareng. Terus naik ke hasrat, kan bisa aja nih kita deket tapi kita nggak punya hasrat, ya itu namanya temen kan. Kita udah mulai punya hasrat, kita suka dengan sentuhan-sentuhan. Tuh kalau gue sih hasrat dulu ya, gitu kan, hasrat dulu. Kalau laki-laki gitu ya? Enggak lah, enggak lah. Sebenarnya itu bisa apapun duluan sih. Hasrat bungkus gitu kan rasanya. Terus baru habis itu komitmen. Komitmen ini yang kebanyakan orang lupain. Karena mereka merasa ketika udah punya kedekatan, keintiman, mereka udah punya hasrat, mereka langsung menyimpulkan bahwa oh, gue cinta sama dia. Padahal nggak ada janji yang disepakati bersama, nggak ada komitmen di situ. Dan langsung nembak biasanya. Iya, itu dia. Cuma gara-gara berbekalkan 2 hal tadi ya. 2 hal tadi. Walaupun kita nggak bisa berpatokan semuanya sama teori ya, tapi kan teori itu ada karena sebuah penelitian. Dia meneliti sampai akhirnya terciptalah sebuah teori yang bisa kita jadiin fondasi untuk berpikir gitu loh. Jadi kalau mau buta, nggak yang ngejeblos ke jurang. Tapi kan pada akhirnya jadi ini ya, di satu sisi gue ngelihatnya ada seorang Bunga yang dia melihat cinta itu harus memenuhi 3 hal tadi. Tapi di sisi lain ada juga yang 2 hal aja udah cukup kok untuk mendefinisikan cinta. Nah kalau menurut lo gimana Mas? Gimana cara menghadapi perbedaan itu? Kalau misalnya 2 orang ini dia memutuskan untuk bersama, tapi ternyata ada hal yang miss tadi. Mungkin nggak punya visi yang sama, nggak punya definisi yang sama terhadap itu gitu. Iya nggak masalah sih kalau gue jujur ya, selama gue jadi relationship coach 15 tahun ya, gue jadi relationship coach, gue baru ketemu nih Bunga model seperti ini nih, Bunga langka, ini kayak begini nih ya kan gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu bikin gue pengen kuliah lagi, tau nggak sih lu gitu? Kayaknya penting gitu kuliah ya gitu. Semoga bukan Bunga Rafflesia Moldi ya, kan langka juga. Jangan. Putri malu aja lah nggak apa-apa. Setiap orang punya teori cinta masing-masing ya gitu ya. Jadi tergantung beliefnya sih kalau gue pikir ya gitu. Keimanannya lah gitu ya istilahnya. Kadang kita kan diserang tuh di belief system kita gitu loh. Orang error, orang bilang bucin itu nggak masalah. Kalau gue sih berpikir ya waktu itu Reza pernah cerita tentang kayak dia kok bucin banget sih gitu. Tapi gue pikir itu pilihannya dia dan itu dia cara mengekspresikan rasa cinta atau hasratnya dia gitu loh. Ya udah, so what, nggak masalah gitu loh. Semakin kita pikirin teori cinta, kita akan makin pusing loh nggak sih lo gitu. Contoh gini, ketika kita ngomongin cinta sama lawan jenis, kita kadang lupa loh ngomongin cinta sama diri sendiri gitu loh. Belum ada lagi cinta sama Tuhan, cinta sama keluarga gitu loh. Semakin absurd kesini kalau ngomongin teori cinta, walaupun istilahnya setiap orang punya teori cintanya masing-masing gitu loh, berdasarkan experience. Iya. Nggak selalu harus berdasarkan apa yang dia baca ya gitu loh. Jadi, dan mungkin ini experience aku ya. Nah benar. Iya, makanya kenapa aku mengaitkan ke hal-hal kayak gitu. Mungkin orang lain ada yang menganggap bahwa ngapain gitu kan. Ya udah, ketika aku merasa, ketika aku menyimpulkan ini cinta gitu. Mereka nggak perlu lagi berpikir, bertanya sama dirinya sendiri. Tapi orang-orang kan beda-beda balik lagi. Sama halnya kayak Mas Satria waktu itu pernah cerita waktu sesi kita diskusi soal rasa nyaman itu apa? Rasa nyaman itu
anjing. Oke. Aduh, jadi ngomong kasar. Rasa nyaman itu tidak nyaman, bahasa halusnya gitu ya, brengsek gitu ya kan. Rasa nyaman itu tidak nyaman gitu. Gue tidak expect akan keluar itu sih. Aku belajar sih. Sebelum kesini aku kayak merapal gitu. Merapal lagi bahasanya kan gitu, merapal. Terus gimana? Yang mau tanyain? Iya, jadinya mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika dia nyaman, ini cinta gitu. Iya Iya kan? iya. Gue harus mempertahankan rasa nyaman ini. Bener. Sebagai bentuk dari cinta gitu. Ketika gue harus mempertahankan nyaman ini, berarti gue harus cinta sama diri gue dan lo dong. Itu versi gue tuh sebenarnya gitu loh. Cinta itu nyaman menurut gue. Kalau nggak nyaman tuh memang bukan cinta gitu. Kalau lo tersakiti tapi dia seneng, itu bukan cinta namanya gitu. Tapi ini sih mas, maksudnya di satu sisi tuh ada juga orang yang ngerasa gue tuh utuh mencintai orang lain ketika gue bisa berkorban buat dirinya. Dan justru malah ngerasa seneng ketika ngorbanin dirinya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Seorang pecinta tuh nggak pernah berpikir atau merasa apa yang dia kasih itu sacrifice. Itu pleasure buat seorang pencinta ya gitu. Iya. Contoh ketika istilahnya lo jadi father dan lo give something sama anak lo, apakah itu sacrifice yang lo rasa? No? Iya, kalau yang gue rasa sih enggak ya. Iya. Tapi mungkin dari orang lain ngeliatnya, nih kok kayaknya berkorbannya gila-gilaan banget. Nah itu dia kadang judgment public kan gitu. Orang main bola yang paling stres tuh siapa? Yang Siapa? paling histeris dan yang paling kepo, rame banget tuh siapa? Penonton. Ya kan? Yang paling suka ngebego-begoin siapa? Penonton. Padahal nih orang lari nih bawa bola, dia cuma ngeliat temannya di sana gitu. Tapi penonton kan lebih luas ya jangkauannya ya gitu. Akhirnya dia dibilang salah gitu. Iya. Padahal kan yang tahu kondisinya yang ngejalanin gitu. Please lah jangan terlalu kemakan banget judgment public. Dan bahkan menurut aku ya, ketika orang punya hak untuk mencintai aja itu adalah suatu hal yang patut untuk disyukuri. Karena nggak semua orang ngerasa dirinya punya hak untuk mencintai orang lain. Entah karena luka di masa lalu gitu Iya, ya. aku pernah ketemu sama orang. Dia pernah menceritakan hal-hal sampai akhirnya dia berkesimpulan bahwa dia nggak punya hak untuk mencintai orang lain. Itu kan berarti hak apa ya? Kita mencintai orang aja tuh udah suatu hal yang besar gitu. Apalagi yang Mas Rian bilang, udah ada di tahap sacrifice, udah bukan sacrifice lagi, itu kayak ya gue seneng aja ngelakuin pengorbanan itu gitu. Karena kalau cinta itu selalu dikaitkan sama sacrifice ya gitu. Gue punya pandangan gini. Ada kata-kata cinta tuh nggak harus memiliki dan gue setuju itu gitu loh. Kenapa sih emang cinta emang harus memiliki gitu? Padahal sebenarnya ketika kita nggak miliki orang yang kita cintain, sebenarnya kita lagi memiliki cinta itu sendiri dalam diri kita gitu. Itu udah memiliki cinta gitu. Cinta harus memiliki, itu cinta apa nafsu ya gitu. Ngerti nggak sih lo gitu? Paham? Iya, sedikit kurang lebih paham lah ya. Ada efek-efek loadingnya. Gue coba lagi mensinkronkan bunga ke bunga sih, karena agak puitis kan, jadi memilih diksi-diksi yang Asik diksi harus pas gitu kan gitu. Enggak, karena gue berprinsip seperti itu ya gitu. Gue dari dulu tipikal orangnya suka ghosting ya gitu. Gue nggak berani banget untuk bilang kita udahan ya gitu. Gue nggak berani gitu. Sebenarnya gue jenuh ketika itu misalnya. Habis itu ya udah gue tinggalin aja. Karena gue nggak mau ngeliatnya terluka, walaupun sebenarnya dia luka gitu. Walaupun sebenarnya itu salah juga ya. Kayak gitu. Salah. Gue akuin salah gitu. Makanya tidak pernah ada relationship bagus after bubar gitu kan. Gue sama mantan-mantan gue enggak gitu. Udah pasti jadi orang asing ya biasanya. Asing banget gitu kan. Waktu kemarin gue ketemu mantan gue di Pondok Indah kan, gue buru kabur tau gak sih lo gitu. Kenapa kabur? Ngerasa bersalah aja. Ya, dan juga nggak nyaman aja kan. Nggak nyaman, benar. Itu aja. Statement Mas Satria tadi, cinta itu udah bukan apa? Maksudnya sacrifice itu udah nggak diperhitungkan lagi karena kita mau ngasih pengorbanan terus. Sebenarnya itu kontradiktif sih sama kepercayaan aku yang menganggap bahwa cinta tuh sangat transaksional. Hal-hal yang berbau cinta, hubungan tuh transaksional. Kayak cinta harus memiliki misalnya, tapi mungkin transaksi mereka ketemu di hal lain. Si cowok itu ngerasa, Mas Satria tadi bilang, dia udah merasa cinta aja dia udah seneng. Berarti kan transaksinya ketemu walaupun mereka nggak memiliki. Berarti sebenarnya yang penting adalah dua orang ini saling menyepakati hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Akhirnya ketemu gitu. Jadi kayak
Misalkan Tuhan, kita sama Tuhan. Udah mulai berat nih. Udah mulai berat. Contohnya ya, ini kayak Coba Tio cariin peci gue. Tio, ini udah ngomong Tuhan nih. Oke. aku misalnya contohnya kita sama Tuhan. Itu kan sebenarnya cinta yang abstrak banget ya. Kita nggak tahu bentuk Tuhan seperti apa. Itu adalah hal yang beliefs aja. Kita yakini Tuhan itu ada. Itu aja transaksional menurut aku. Kayak kita sholat, kita doa, apapun itu bentuk permintaannya, kita tuh tahu gitu, oh kita menjalankan transaksi itu dengan Tuhan. Kita berharap, kita punya ekspektasi Tuhan memberikan atau menjawab doa-doa kita dengan bentuknya apapun. Dengan misalkan kita diberikan apa yang kita mau, atau bahkan kita diberikan apa yang kita paling gak mau sekalipun, itu adalah hasil dari transaksi kita kan, dari hasil kita berdoa dan sebagainya. Sedangkan kalau versi sesama manusianya? Dan sesama versi manusianya kayak gitu, misalnya kayak aku sama Mas Satria gitu. Kita sekarang sedang bertransaksi. Aku butuh Mas Satria sebagai coach, aku sebagai klien yang ingin tahu, ingin menjernihkan, ingin mendapatkan insight baru, gimana sih cara menyederhanakan soal cinta, komitmen, terus pandangan Mas, kayak Ini gitu. Tapi ini kan kita diskusi, kita tidak saling jatuh cinta kan gitu. Iya, enggak. Maksudnya di sini adalah setiap hubungan. Hubungan bukan berarti cinta kan gitu. Iya, Oke. emang kita saling Enggak. Maksudnya gini nih. Kalau kita ngomongin pakai example Tuhan, itu terlalu tinggi ya gitu. Iya, terlalu abstrak. Menurut gue cinta tuh ada tahapnya masing-masing ya gitu. Untuk sampai dapat true love versi gue gitu istilahnya gitu. Bunga pasti punya dong cinta versi bunga sendiri tuh punya kan gitu. Tapi sebelum bunga dapat versi bunga yang udah fix nih, walaupun di nanti next usianya bertambah apa segala macam, pengertian akan cintanya pasti kan beda gitu betul. kan gitu. Bunga akan ngelewatin fase-fase cinta-cinta ala-ala dulu loh gitu. Gue suka sama lagunya si Langit Sore yang dia bilang cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu gitu. Iya. Gue suka banget gitu. Kadang gue cuma berpikir cinta itu simpel sih sebenarnya. Cuman manusianya aja kadang mendeskripsikan, mendefinisikan itu bla 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 gitu. Abis itu disebar dan orang bikin orang yakin, tau gak sih? Iya. Plus bingung. Dia harus pakai teori yang seperti apa gitu. Gue ngeliat orang ini cinta atau enggak, gue akan ngelihat dari gimana caranya dia mencintai dirinya dia sendiri. Kalau misalnya lo bilang sama gue I love you tapi lo jarang mandi. Oke. Self love lo di mana cuy gitu. Terus nanti kalau gue sama lo gitu, terus gue harus ngelihat lo nggak mandi terus gitu kan, males banget gitu. Nah kalau misalnya kejadian kayak gitu tuh Mas, biar bagaimanapun mereka di awal udah sama-sama menyepakati mereka akan bersama. Kalau seandainya di tengah-tengah tiba-tiba nemu ketidakcocokan, sikap kita tuh harus kayak gimana? Menerima ketidakcocokan dalam hal apa nih? Masih bisa ditoleransi atau tidak? Gitu. Kayak gimana contohnya? Ya anggaplah yang tadi, misalnya di awal-awal ketika ketemu, biasanya kan orang ketika menjalin hubungan pacaran tuh menampilkan semua yang serba terbaik gitu kan. Tapi akhirnya ketika masuk ke pernikahan, oh kok beda. Muncul tuh satu persatu aslinya. Atau dia udah nggak mau menampilkan yang terbaik lagi. Yang misalnya kayak yang tadi nggak mau mandi, apa segala macamnya gitu. Akhirnya kan timbul rasa ketidakcocokan. Nah itu nyikapinnya gimana? Pas masih pacaran atau udah nikah? Dari yang awalnya pacaran, Sampai terus nikah. sampai pas nikah ternyata beda. Nah, kan banyak ya akhirnya kata-kata atau statement-statement yang orang yang udah nikah, dulu kamu nggak kayak gitu deh, kok sekarang kamu kayak gitu sih gitu. Dan biasanya masih oke-oke aja, masih bisa ditoleransi gitu. Makanya masih bisa lo toleransi nggak perbedaan itu gitu. Kalau misalnya awalnya dia baik banget pas nikah enggak, berarti kan itu bohong. Itu bukan cinta dong namanya dong gitu. Udah nggak bisa toleransi tuh ya. Anggap aja ketika waktu sama Angel dulu ngomongnya orang yang salah lah, anggap aja lah bahasanya ya kan gitu. Dan kita sebenarnya nikah sama orang yang salah. Percaya nggak lo? Bisa ya kayak gitu ya. Men, Sering. pasangan kita tuh nggak pernah bener di mata kita gitu. Oh. Iya gak sih? Lo udah kasih A, B, C, D, ada aja yang salah gitu. Orang yang salah bukan? Orang yang salah. Orang Tapi yang tahu nggak salah. apa yang akhirnya membuat mereka sama-sama bertahan? Apa tuh? Balik lagi sama kesepakatan itu, sama komitmen Sama yang komitmen. dia statement di awal, dia mau komitmen itu. Akhirnya gue menyimpulkan komitmen itu sayang ketika sudah di dalam
satu hubungan ya gitu. Kita nggak bisa ngelihat komitmen itu kuat atau enggak, rasa sayang itu kuat apa enggak kalau misalnya kita belum benar-benar masuk ke dunia pernikahan, belum. Ini kayaknya mulai banyak gue yang konsultasi ke lo, Mas. Mulai geser nih kayaknya. Gimana kalau dibalikin lagi ke Oke. Silakan Bunga, tanyain semua yang pengen lo tanyain ke Mas. Tanya Satria. Bunga, tanya. Aku mau cerita sih sama Mas. Storyteller, oke. Aku pernah ketemu, kan Mas tadi ngomong soal gimana gue bisa percaya dia mencintai gue atau enggak sementara dia enggak mencintai dirinya sendiri. Tapi ini case-nya sangat berbalik. Oke. Aku pernah menemukan orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Oke. Dia tidak mencintai dirinya sendiri, tapi dia memberikan banyak cinta buat orang-orang. Oke, people pleasure. Iya, Oke. sangat people pleasure. Dia menunjukkan kalau dia itu punya energi yang banyak untuk orang-orang gitu. Terus apakah orang yang kayak gitu nggak layak jadinya untuk kita cintai karena dia belum bisa mencintai dirinya Nggak sendiri? layak, karena bikin repot nanti ke depannya. Repotnya gimana? Aduh, orangnya ada di sini masalahnya, jadi gue nggak bisa ngasih example gitu ya. Aduh, penasaran Ya, deh. nggak bercanda gitu. Atau diri sendiri? Nggak juga, enggak. Saya tipikal egois saya gitu. Misalnya gini ya, ketika kita fokus banget sama eksternal orang lain, kita give love sama orang lain, tapi kita nggak ngasih itu ke diri kita sendiri. Suatu hari apa yang kita kasih ke orang-orang itu jadi people pleasure itu kan benar-benar akan jadi bumerang buat kita, tau gak sih? Contoh gampangnya aja ya, kita ngomong pekerjaan gue aja lah ya. Gue sempet ngobrol sama Reza, abis itu ternyata gue lupa A gitu. Gue selalu dengerin orang, gue selalu ngasih advice sama orang. Pas ketika go down, hancur gitu, itu gak ada yang dengerin. Contoh kecilnya seperti itu gitu. Akhirnya oke, gue bisa berteman sama kesepian gue gitu. Akhirnya gue bisa berteman sama sendiri. Karena akhirnya gue nemu gini, gue lahir sendiri, gue ngejalanin hidup tanda kutip sendiri. Dan gue mati sendiri. Secinta-cintanya istri gue, anak gue, my father, mother. Ketika gue mau mati ada yang mau ikut nggak? Enggak gitu. Ya kan gitu. Pastinya kan membeli bertahan ya. Cuman kata-kata doang kalau Kata-kata mau doang ikut. gitu. Itu. Jadi gue berpikir ketika di people pleasure ini sebenarnya dia lagi nyari attention sih sebenarnya. Dia lagi butuh orang yang mencintai dia. Baru dia ngeh kalau gua pun harus dicintai. Berarti layak dong untuk dicintai. Kalau kamu sabar nggak apa-apa gitu. Kalau kamu sabar nggak apa-apa gitu. Cuman Sabar. bikin repot. Sabar dan mau menerima konsekuensinya. Iya, di kemudian hari. benar, nggak masalah, fine. Tapi kalau misalnya untuk gue pribadi ya gitu, itu cukup melelahkan banget. Misalnya contoh, aku pasangan kamu, aku suami kamu, misalnya ya gitu. Ada uang gajiku sekian, terus harus beli ini dan itu. Karena aku people pleasure, jadi aku akan give ke orang lain gitu, dan aku men-skip kamu gitu. Berarti emang butuh orang yang sabar ya, orang yang penyabar yang bisa meredakan. Jadi simpelnya gini deh, nggak usah ngomong cinta deh, nggak usah ngomong definisi cinta deh kalau lu sendiri aja belum cinta sama diri lu. Gitu. Kalau lu belum sayang sama diri lu, kalau lu nggak tahu diri lu itu penting. People pleasure tuh adalah orang yang ngerasa dirinya itu nggak penting. Kira-kira penting nggak lu jadian sama dia? Dia aja nganggap diri dia nggak penting, tapi lu yang terpenting gitu. Nah makanya kita hadir di situ untuk memberikan dia pemikiran yang jelas bahwa jadi nanti ketika dia mencintai kita nih pol-polan, akhirnya kesimpulannya adalah dia menemukan bahwa dia bisa mencintai dirinya sendiri atau enggak. Oke, ini Bunga mau dicintain apa mau jadi psikiatri? Itu pekerjaan psikiater. Itu psikiater. Jangan ambil alih gitu. Karena ada yang kayak gini ya. Gue nikah nih sama dia nih, berharap berubah suatu hari. Man, bullshit man gitu. Bakal susah sih, karena kan dia udah kebentuk berpuluh-puluh tahun. Bener. Gitu. Akhirnya apa? Divorce, udahan, bubar, ngeklaim orang gue nikah sama orang yang salah, ribet tau gak sih lo jadinya gitu loh. Kita bikin future kita tuh jadi nggak ada hope, tau gak sih? Iya. Jadi bener-bener bad. Ribet tapi mungkin ada orang yang punya energi sebesar itu untuk sabar sama orang-orang kayak gitu, dan akhirnya orang kayak gitu bisa gak sih Mas? Iya. Pada akhirnya orang kayak gitu bisa menemukan cinta itu gitu untuk dirinya. Tapi gue jadi penasaran deh Bung, kan kayaknya dari sisi lu bersikukuh ya, bahwa ini harusnya bisa. Gue jadi penasaran, lo termasuk orang yang tipe yang berkorban tadi atau orang yang menerima orang yang berkorban? Waduh, dikulik nih. Soalnya bersikukuh dari tadi, ini harusnya bisa nih, gimana? Aku dua-duanya kayaknya Mas ya. Kok bisa dua-duanya? Gimana maksudnya?
aku selalu berpikir bahwa cara aku mencintai diriku sendiri adalah dengan giving love ke orang-orang. Oh, love language kayak gitu. Ketika aku menyampaikan cinta ke orang, berarti secara tidak langsung itu bentuk aku juga menghargai diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri. Dan benar kata Mas Satria, sangat-sangat Bener melulu salah dong dikit biar ada ini, biar yang ada kerjaan ya kan, menetralkan gitu kan. Mentang-mentang kita hitam sama gitu kan. Harus frekuensi. Benar kata Mas Satria, kalau menghadapi orang yang kayak gitu dan menjadi orang yang kayak gitu tuh sangat rumit dan sangat sulit untuk menemukan orang yang akhirnya sabar membantu dia untuk mencintai dirinya dengan form yang benar gitu. Ternyata aku menemukan orang yang mirip sama aku, kayak karakternya sama, kompleksitas pikirannya sama, kayak rumit banget nih orang, kenapa sih serumit itu gitu. Ini pasangan yang sekarang? Aku nggak jawab ya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Tapi ternyata aku bisa mulai bernegosiasi. Aku bisa bernegosiasi dengan kerumitan itu, dengan kompleksitas dan rasa lelah itu. Dan akhirnya perasaan dan proses itu yang membuat aku akhirnya bisa mendefinisikan atau aku bisa menemukan bahwa oh ternyata orang-orang kayak gitu juga patut untuk dicintai. Oh gitu. Kayak orang-orang itu juga bisa punya ruang untuk kita berikan kesabaran. Berarti ini posisinya saling berkorban ya? Pada saat itu berarti? Benar. Ada dua tipe yang saling berkorban dan saling menerima pengorbanan. Iya. Oke. Karena ada lagi yang bilang gitu, cinta perjuangin aku dong, kan kamu cinta katanya sama aku. Emang lu pikir lu kemerdekaan gitu mesti perjuangin? Gila lu men gitu. Kadang ada lo menggunakan kata-kata yang sebenarnya berat banget tau gak sih untuk direalisasikan ya gitu loh. Tapi mungkin bisa ya balik lagi ke yang definisi bunga tadi. Pada akhirnya ketika memang sama-sama sepakat, ya udah. Bisa jalan. Ada lagi gue coba underline lagi ya, transaksional. Ketika lo udah bener-bener cinta terus sayang, transaksional itu udah hilang, jadinya kewajiban. Ngerti gak sih? Kayak gimana tuh coba? Ketika gue menikah, gue punya kewajiban untuk menafkahi. Ketika pacaran, karena cowok di Indonesia provider, ya kan gitu. Mostly kayak gitu. Harus ngebayarin pasangannya. Ketika itu dinamakan sacrifice. Pas ketika married itu udah dinamain kewajiban. Beda arti kan sebenarnya sacrifice sama kewajiban. Beda arti gitu. Jadi menurut gue pas ketika menikah itu sudah hilang tuh namanya transaksi. Tapi ketika pacaran, yes, transaksi bo. Gitu. Kalau gue nggak jemput pasangan gue nih, yang pacar gue, nanti gue diputusin lagi gitu. Selalu ada harapan ekspektasi, tau gak sih ketika kita give sesuatu yang kita namakan sacrifice gitu. Padahal sebenarnya oh ini orang nih masih di kadar dia suka nih gitu. Dia benar-benar pengen branding image nih untuk mendapatkan hati si orang ini sepenuhnya gitu loh. Dia nggak ngerti nih esensi cinta nih gimana nih gitu. Pas ketika gue coaching ya gitu, gue punya trik sendiri gimana caranya gue biar bisa berhasil gitu. Karena sebenarnya pas gue coaching, gue tuh penonton sebenarnya gitu. Gue bukan coach gitu. Ada teori gue beneran deh. Ini 100% nih beneran nih gue ngomong nih jujur gue padanya ya gitu. Pembayaran itu tuh gue potong bisa 10, 20, bahkan bisa 50%. Gue ngeliat nih tingkat kesulitan klien gue. Ini resek nggak nih kalau bunga kayak 100% nih kayaknya. Ya kan gitu. Nah itu karena saking rumitnya. Iya. Setidaknya dosen lah ini kan pasangannya harus dosen gitu atau enggak profesor ya biar ngerti bahasanya gitu. Gue aja pusing dari tadi gitu. Itu 50% misalnya Gus dekahin. Karena sebenarnya jujur ya pas klien datang gue nggak tahu gue mesti ngomong apa. Gue nggak tahu solusinya pun gue nggak tahu gitu. Dan gue punya belief, gue punya keyakinan kalau misalnya gue give, Tuhan akan bantu gue gitu. Di situ lah akhirnya gue ngeluarin kata-kata itu kata kalau misalnya di coaching gue itu kata-kata warung kopi semua, tahu nggak sih lu gitu. Yang mereka tuh, hah, really? Emang kayak gitu ya gitu. Emang lo nggak tahu dalam hati gue gitu. Iya kayak begitu gitu. Di situ gue pernah dapet klien itu sekitar hampir menjelang 50 tahun. Ketika itu gue belum 40 dan gue bilang, bro gap kita lumayan jauh ya gitu. Itu oke, nggak masalah gitu. Gue percaya sama lo. Oke, gue takut men, sumpah. Gue takut gitu. Akhirnya uangnya gue tahan. Gue bilang gini, kalau misalnya gue oke sama lo, gue cocok sama lo,
kita lanjut. Tapi kalau enggak gue balikin duitnya. Dan yang terjadi lanjut. Lanjut. Gue share 50%. Oh. Kelar 2 hari men. Kan 4 kali pertemuan kan. 2 hari selesai. Di situ, wih ajaib banget ya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau tanda kutip bertransaksi, umum ya, manusia itu sering bertransaksi sama Tuhan. Tapi manusia ke manusia yang disebut masih transaksi itu berarti bukan cinta, bisnis. Nah, gue penasaran nih, kalau misalnya lu mau nikah, lu tuh pengen punya suami kayak gimana sih? Penasaran gitu. Yang sama-sama punya kompleksitas dan mau membedahnya bersama. Karena kalau kita berpikir maka kita ada. Oke. Itu rumah tangga apa universitas ya? Enggak, coba bayangin deh. Gue kayaknya bayangin tiap minggunya ada bedah buku deh. Bener. Bedah teori ya kan. Filsuf siapa yang kamu pakai nak gitu, bisa kayak gitu kan. Aku pernah dengar, aku lupa aku baca apa dengar ya. Iya, okay. Kalau perempuan ketika dia nggak disibukkan sama kegiatan atau pikirannya, dia akan disibukkan oleh perasaannya. Ya kan? Dia akan overthinking soal hal-hal, dia akan ngebayangin, aduh pasangan gue tuh lagi sama siapa ya, ini dan sebagainya. Tapi ketika kita punya obrolan terus, kita punya hal-hal yang didiskusiin, kita punya tantangan-tantangan itu, kita nggak perlu tantangan-tantangan lain jadinya. Itu aja udah menantang banget. Kayak itu aja hal yang seru nggak sih kita jalanin gitu. Nih yang nonton kalau suka sama bunga pasti berpikir gimana caranya gue cum laude ya gitu kan. Baru gue deketin dia nih. Asli rumit saudara-saudara. Dan asli gue baru banget nemuin perempuan kayak bunga kayak gini. Sama, gue baru pertama kali juga. Iya. Biasanya cewek-cewek yang gue temuin zaman dulu ya ketika gue masih single ya. Oh senang banget nih gue sama dia, gampang banget dibodohin ya kan. Kalau ini susah. Ini susah banget susah nih gitu kan. Mau di ghosting juga susah gitu loh kan. Karena pas kalau gue pacaran sama bunga, gue ghosting, gue bawa pertanyaan, bukan bawa kenangan gitu. Pertanyaan harus gue jawab dan gak ada pilihan gandanya men gitu. Esai semua gitu, ribet. Tapi aku punya pertanyaan buat Mas Satria. Apa tuh? Akhirnya ada pertanyaan yang menelanjangi, tolong ya. Gimana? Pandangan Mas Satria sendiri, gimana sih kita tuh bisa tahu kalau ternyata kita tuh sedang dicintai? Soalnya tadi Mas Satria kan bilang, aku tarik sedikit ya, orang yang kayak gitu nggak layak dicintai karena pasti lu ribet kayak gitu, hal-hal kayak gitulah ya. Nah pasti orang-orang yang mendengar itu, yang merasa dirinya seperti itu, tidak layak dicintai dan sebagainya, dia punya pertanyaan. Misalkan ada orang yang mencintai dia nih, kayak gimana? Gimana dia bisa tahu kalau ternyata itu dia sedang dicintai? Dia nggak akan tahu, karena dia nggak mau tahu. Nah, kenapa gitu? Kenapa? Ya karena dia nggak terbiasa dengan itu. Ngerti nggak lo? Gue nggak terbiasa merasa dicintai. Tahu-tahu gue harus tebak-tebakan. Ini orang mencintai gue gitu. Dia nggak akan tahu. Yang dia tahu cuman transaksi. Laki-laki ya, 1 tambah 1 2. Perempuan 1 tambah 1 terserah gue. Itu emosi tuh gitu. Beneran serius. Orang-orang kayak gitu justru nggak akan paham. Dia cuman berpikir, dia cuman berharap lo mencintai gue. Finalnya gue married sama lo, terus gue ngelihat lo give inilah, give itulah segala macam, nyuruh ini nyuruh itu segala macam, sampai marah lo pun mungkin dia anggap cinta sama dia gitu. Bingung orang-orang kayak gitu, tau gak sih gitu. Orang-orang kayak gitu tuh biasanya orang-orang yang belum kenal dirinya sendiri. Jadi dia tuh pertama, nanti gue ada obrolan sama Reza tentang masalah selesai sama diri sendiri ya gitu ya. Kalau Reza berpikir kan, oh harus selesai dulu sama diri sendiri. Kalau menurut gue enggak gitu ya kan. Karena selesai sama diri sendiri tuh panjang ya, menurut gue gitu. Nggak bisa di satu titik udah selesai gitu, game is over gitu. Padahal kan life must go on, terus hidup juga terus-terusan jalan ya kan gitu. Dan kita tuh terus bertumbuh gitu loh. Apalagi manusia dinamis banget. Bener, dan kompleks banget gitu. Jadi kamu benar-benar manusia ya ternyata karena kamu kompleks. Betul. Tapi ini juga gak sih Mas, pertanyaan tadi muncul pada akhirnya karena diri sendiri ngerasa gue sebenarnya layak atau enggak dicintai.
Akhirnya dia jadi mempertanyakan. Bisa. Gue dicintai atau enggak? Orang-orang kayak gitu sebenarnya mesti ke profesional ya. Dia nggak bisa ngediagnosa diri sendiri gitu loh. Kayak people pleasure aja dia nggak sadar loh kalau dia people pleasure gitu. Butuh disadarin sama siapa? Ya paling sama profesional atau sama temannya gitu. Lu give melulu buat diri lo mana gitu. Nanti dia punya jawaban dan antitesis sendiri kan gitu loh. Akhirnya kita nih misalnya sebagai pasangan yang memiliki pasangan yang seperti itu akan capek, tau gak sih gitu. Karena dia sendiri aja nggak tahu. Gue aja nggak tahu gue cinta sama diri gue apa enggak gitu. Yang gue tahu gue suka sama lu, gue pengen kejar lu, gue pengen dapetin lu gitu. Akhirnya blur cinta versi dia sama obsesi. Sama kayak orang yang berusaha sabar, oke? Yang tadi lo bilang sabar. Itu sabar apa obsesi untuk merubah gitu. Padahal orang itu nggak akan berubah. Kadang kita terobsesi sama imajinasi, definisi kita sendiri, dan kita berharap belief kita itu harus sama, harus nyampe ke orang itu gitu. Manusia segitu kompleksnya dan manusia segitu deepnya, nggak mudah dipengaruhi sebenarnya gitu. Kalau dia udah punya belief satu, untuk bergeser ke belief dua itu nggak mudah. Karena orang punya belief itu kan berdasarkan experience. Bunga punya pikiran seperti ini ya kan, sekompleks dan S3 ini gitu mungkin ya gitu. Karena ada experience bla 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 bla. Akhirnya dia coba untuk mendefinisikan cinta, komitmen ala dia. Ala apa yang dia baca. Berdasarkan pengalaman yang dia lalui juga. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa. Akhirnya dia bikin teori sendiri yang bisa jadi itu menguntungkan buat dia, tapi bisa jadi itu ngancurin dia sendiri gitu. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, terus gimana dong memberikan pemahaman ke orang-orang kayak gitu kalau kita ini mencintai dia gitu? Nggak mungkin kan kita nyuruh dia ke profesional misalnya. Kayak kalau penting loh itu. Oke, mungkin itu penting. Tapi maksudnya gimana kita sebagai individu yang mencintai dia memberikan dia pemahaman kalau ada loh orang yang mencintai manusia kompleks itu gitu. Coba tanyain deh. Ini kayaknya kamu cinta nggak sih sama diri kamu sendiri? Cinta. Coba lu bangun talk seperti itu deh gitu. Kenapa sih aku selalu 100% diprioritasin? Sebenarnya kamu kok sedangkan di sisi lain kamu enggak memprioritasin diri kamu gitu. Coba lu ajak talk seperti itu deh. Jadi harus self talk gitu ya? Enggak, lo ajak ngobrol aja. Kan lo mau berusaha untuk merubah kan gitu. Semoga sabar dan kuat gitu kan. Gue doain aja dari jauh gitu. Nggak, jadi sebenarnya gini loh Mas. Dia tadi lagi ngomongin soal dirinya sendiri. Oh gitu. Iya. Oh ngomong dong kalau kayak gitu. Iya, tapi pakai orang jangan lain sebagai objek. Gitu. Oke, bingung gue. Oke. Nanti kita ngobrol aja ya Bunga ya. Cara teraman adalah menggunakan menjadi sudut pandang ketiga gitu. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya itu ya permasalahannya ya gitu. Selama lo nyaman tidak mencintai diri lo sendiri ya so what gitu. Nggak masalah. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Ya kan kembali lagi nyaman atau tidak nyaman gitu. Lo tau nggak orang stres depresi? Orang stres depresi itu adalah orang yang nggak butuh dinasehatin. Sampai kiamat juga nggak bakalan gitu. Yang dia butuh cuma didengar. Misal kita ngelihat nih, misal kamu nih stres nih atau depresi nih, aku cuma WhatsApp atau call kamu, aku selalu ada ya buat kamu ya gitu. Call me kalau kamu butuh sesuatu. Itu cuma itu doang kan gitu. Oh, gue ada yang nemenin. Bukan nasihat bijak kan gitu. Bukan pas ketika gue depresi terus lo bilang kata Plato gitu. Enggak. Gue makin nambah depresi gitu loh. Kadang cuman butuh kehadiran tau gak sih lo gitu loh. Dan butuh ada ya kamu buat aku gitu. Di situ lama-lama dia akan ngerasa gue nggak sendirian, gue ada yang nemenin. Oh ternyata ini orang masih empati ya buat gue. Nanti ada lama-lama dia akan ke situ step by step gitu. Tanpa harus kita push, tanpa harus kita terobsesi tau gak sih lo untuk nyembuhin dia lah apa segala macam lo. Tapi kalau dirimu sendiri Bung, ngerasanya lagi dalam kondisi kayak gimana saat ini? Fine aja. Aku mulai ini aku menceritakan aku yang dulu ya, sebelum aku menemukan bahwa aku juga mencintai diriku sendiri. Sekarang udah mulai bisa banyak mendefinisikan hal-hal walaupun masih kompleks, tapi mulai bisa menerima hal-hal juga. Lo percaya kan di dunia ini ada triliunan manusia, berarti ada triliunan definisi self love, definisi cinta. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah gini, kenapa triliunan manusia itu harus difokusin sama satu teori dan definisi gitu? Karena gue pikir self love orang itu kan beda-beda ya gitu. Ketika gue stres banget nih ketemu sama klien gue, atau gue harus beli sepatu misalnya, itu bentuk dari self love gue dan healing gue misalnya seperti itu. Sedangkan di sisi lain misalnya Rian
beli gadget aja gue sih gitu. Misalnya contoh atau Iya, misalnya iya, gue iya. beliin istri, ingat nggak sih cerita kan gitu, lu suka ngasih istri lo gitu kan. Betul. Itu mungkin butuh itu mungkin bentuk dari self love-nya Rian gitu juga gitu. Jadi dia giving ke istrinya gitu. Ya seperti itu sih. Jadi self love menurut gue caranya tuh luas banget ya gitu, dan definisi cinta pun juga banyak banget men, Iya. triliunan manusia pasti beda gitu. Aku pengen kayak orang-orang sependapat sama itu, kayak semua orang Punya definisi punya masing-masing. definisinya masing-masing, semua orang punya kompleksitasnya masing-masing. Tapi kan sekarang kita banyak menemukan orang-orang yang berpikir bahwa ketika kita tidak punya suara yang sama dengan mayoritas suara yang ada, pada akhirnya kita jadi beda dan kita harus mengikuti itu gitu. Oke. Karena mayoritas ini nih, mereka nggak mau mengalah dengan hal-hal yang kompleksitas ini, dengan orang-orang yang punya beragam pemikiran-pemikiran yang sangat rumit gitu loh. Pada akhirnya orang-orang yang berpikir hal-hal kecil, mempertanyakan hal-hal, jadinya kayak ya udah deh gue ikut suara mayoritas aja, ya udah deh gue ikut definisi mayoritas aja, gue harus kayak gini. Padahal dirinya lebih dari itu. Karena kita tuh desain tuh selalu takut beda, tau gak sih? Lu bayangin aja sekolah kita pakai seragam, ya kan, sampai kuliah. Pas kuliah baru bebas gitu. Iya. Kita tuh selalu ngelihat perbedaan itu tuh kayak musuh. Padahal sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini apa sih sebenarnya? Happiness kan gitu. Iya. Bahagia kan. Kalau lo ngerasa bahagia dengan perbedaan yang lo punya, ya terus kenapa lo harus pusing? Kalau lo nyaman dan bahagia dengan kekompleksan lo, ya udah sih gitu. Nanti juga banyak banget orang yang akan menerima kekompleksan lo gitu. Percaya deh. Termasuk Mas Satria nggak? Bisa jadi. Tergantung harga ya. Tergantung harga. Kalau harganya cocok. Kalau harga cocok, langsung baik banget gue sama lu gitu kan. Oh, bener banget Bung, langsung kayak gitu kan. Tapi ya itu ya gue juga agak-agak muak ya, selalu mainstream yang kayak Iya. gitu-gitu. Kayak misalnya kayak ngapain sih kita ngobrolin hal ini misalnya. Bener. Mungkin akan ada orang yang berpikir kayak ih apa sih gitu. Kenapa ini harus dibedah lagi? Kita udah tahu kok kayak gitu. Yes. Kayak kenapa sekarang menjadi beda? Menjadi mempertanyakan hal-hal yang fondasional misalnya. Kayak kenapa gitu. Iya, dan misalnya kayak gue pikir ini usia gue karena faktor usia ya gitu. Ternyata kayak enggak juga gitu. Gue tuh lagi kayak ansos tau gak sih. Gue males tuh ketemu orang gitu, karena gue males banget orang tuh mempertanyakan pemikiran gue gitu. Ya gue beda sama lu, ya udah sih gitu. Lu gue gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Jadi bikin males banget karena harus berdebat gitu kan. Contoh, gue nggak suka serius orangnya gitu. Why so serious sih lu ngadepin hidup gitu kan? Ya nangis aja sih, udah ketawa aja sih, repot gitu. Sedangkan orang-orang lain tuh harus ada treatment masing-masing, tau nggak? Step A, step B untuk melewati kesedihan tuh begini. Ya udah sih, sebenarnya gampang gitu loh. Tapi dibikin susah. Jadi sebenarnya pada akhirnya tergantung gimana lo menyepakati si definisi satu sama lain. Ya. Gimana lo berkomitmen satu sama lain juga, ya silakan aja dengan gaya masing-masing gitu. Iya, kan. dan Selama lo nyaman gitu. Yes, benar. Dan perbedaan itu ada untuk dihargain dan untuk saling melengkapi sebenarnya. Kalau sama semua nggak asik main dunia, men. Kalau misalnya semua orang nikah semua kan nggak seru gitu ya kan. Udah gitu pernikahan pun juga banyak cerita masing-masing gitu. Nggak semuanya sedih, enggak gitu. Nggak semuanya KDRT, enggak gitu. Nah, buat yang orang-orang takut nikah juga kadang kan kepikiran itu kan gitu. Ntar ada ini lagi, ntar ada itu lagi gitu. Karena beritanya lebih banyak muncul yang itu sih ya. Iya, karena ada nih di komunitas gue itu dinamain Mr. Aino, tau gak sih lo? Mr. and Mrs. Aino. Jadi suka ngeramal masa depan, tau gak sih? Bunga, kita ketemuan yuk gitu. Oh oke, gitu. Ntar lo mikir nih persekian menit. Ntar gini paling, ntar juga gini, males gitu. Menjengkal masa depan. Iya, tau gak sih lo? Menjengkal masa depan anak senja kali ini. Ampun. Pilihan diksinya tidak terduga. Bener. Ini kayak Bunga cocok, ini bukan gue nih cocok ini, Rocky Gerung nih sebenarnya. Makanya dibawa terus normalisasikan perbedaan. Iya, benar. Perbedaan it's okay lah gitu, nggak masalah. Oke ya, itu tadi ya obrolan kita hari ini soal banyak ya tadi yang kita obrolin. Ada mempertanyakan soal komitmen, terus gimana soal apakah hubungan yang serius itu harus selalu dibawa ke level pernikahan atau enggak. Yes. Pada akhirnya kesimpulannya adalah ya tergantung definisi yang mau lo pegang masing-masing. Yes, yang Kesepakatan. Iya, yang ujung-ujungnya bisa bikin lo bahagia apa enggak? iya. Gitu. Dan selama lo siap dengan konsekuensi dari definisi yang lo pegang, ya silakan aja. Gitu. Kalau misalnya dari Muga sendiri gimana? Apa yang lo dapat dari Mas Satria? Banyak banget ya, kayak dari awal Mas Satria ngasih tahu soal definisi Mas Satria sendiri, bahwa di tengah triliunan manusia ini semua orang punya definisi yang triliunan juga.
Dan pasti dengan dinamika itu harusnya kita menormalisasikan perbedaan-perbedaan itu. Yes. Kita mendengarkan hal-hal yang mungkin nggak biasa kita dengerin, nggak seperti mayoritas cerita yang kita dengar kayak gitu. Terus sama aku setuju banget soal form cinta itu bisa banyak. Dan tidak harus dalam bentuk pernikahan. Iya, kalau ada yang mau nikah ya Silakan. bagus, silahkan. Tapi kalaupun ada yang enggak, misalkan formnya yang lain ya itu pilihannya masing-masing gitu. Terus kira-kira apa Bunga yang setelah ini akan lo lakukan? Tetap kompleks. Oke, terima kasih banyak sudah menonton Relationship Coach Indonesia. Sampai jumpa di Oke, thank pertemuan you. berikutnya. Makasih.